siapa? Aku roh kebenaran yang diminta oleh Tidak Yesus ada. kepada Bapa. Kamu tuh roh Muhammad yang dikubur. Sembah kubur sana. Kristen se-Indonesia menangis. Kamu siapa? Ditanya kamu siapa? Aku roh Ditanya kamu kebenaran siapa? yang diminta Roh oleh kebenaran. Yesus kepada Ih, Bapa. kamu pernah ke gereja? Pernah ke gereja? Sebagaimana Yesus tidak pernah ke gereja Ih, karena kamu gereja pernah tempat ke penyembahan gereja? berhala. Ditanya, jangan balik-balikan fakta kamu. Kamu itu cuma cari koin. Yesus tidak pernah ke gereja, Kerja, makanya Bang. aku juga ogah ke gereja. Kerja bang, kerja. Kamu kerja tidak? Kamu Aku mencari roh koin, kebenaran yang kerja. diutus Ih, untuk kenapa? mengajarkan Cuma, kalian kebenaran. kamu siapa mau ajar? Kamu siapa? Aku Sama-sama roh manusia, sama-sama makan kebenaran. nasi. Aku roh Sama-sama makan nasi. kebenaran. Sama-sama Tanya makan. sekali lagi, Kamu aku makan apa? siapa? Kamu makan apa? Aku kasih Kamu kau makan hadiah. apa? Kamu makan apa? Sama Kamu seperti makan apa? Yesus makan ikan goreng. Ih, sama kamu makan ikan goreng tidak? Kamu makan tidak? Yesus juga makan ikan goreng, samanya Ih, kami. sama-sama manusia, kamu siapa mau ajar kamu? Yesus itu manusia sama seperti Mau ajar kamu siapa aku. kamu? Siapa kamu? Saya roh Siapa kebenaran kamu? yang diutus untuk Siapa mengajarkan kamu? kalian Siapa hukum-hukum, kamu? keadilan, penginsapan Kamu dunia siapa? akan dosa. Kamu siapa? Kamu siapa? Botol. Perkenalkan, Semua. saya adalah roh kebenaran. Edis jelas. Edis. Ya jelas Masuk bagimu. Kristen, itu jelas. Memang Edis jelas. Akui. Jelas Itu masuk bagimu. Kristen, itu aku. Kalau kamu Kristen masuk Islam masuk Kristen, oke, saya akui. Ke Kristen masuk Islam, oke, saya akui. Tapi kamu tidak ada apa-apa, masa kamu mau ajarin orang? Kamu siapa? Masa mau masuk di orang per rumah, kamu mau tahu seluruh isi rumah itu? Kamu siapa? Ini memang cuma nih, memang orangnya cuma maling kitab orang, cuma tahu baca itu, lalu sebarkan buat umat muslim supaya umat muslim percaya buat kamu. Kamu siapa? Kamu bisa hidupkan orang? Ini memang orang ini memang sadis sekali nih. Di mana-mana kalau kamu itu nanti anak kamu itu nanti kita melihat ya, nanti pasti ada jalan Tuhan kebenaran buatmu. Udah Iya, aku bilang kamu aku begini. ini roh kebenaran. Kamu kalau kebenaran, kamu siapa? Kamu bisa ciptakan apa, saya bisa lihat. Bisa ciptakan apa, saya lihat. Kamu bisa sembuhkan apa, saya Sebagaimana lihat. Yesus tidak bisa Kamu bisa menciptakan apa-apa. sembuhkan apa? Sembuhkan apa, saya lihat. Nyata, supaya saya percaya kamu. Coba kamu bisa buktikan apa di sini. Saya bisa Apa sembuhkan. yang sekarang pembuktian bukan ngomong aja. Ngomong tidak ada pakai. Ngomong itu semua orang bisa ngomong. Saya Siapa? bisa Coba. membuat kau waras. Buat waras, saya juga bisa buat kamu waras. Coba kau buat saya waras. Buktikan apa yang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 tambah 1, kamu 1 tambah 1. Kamu paut. Coba. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kamu paut. Tanya buat anak saya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kamu siapa mau ajarin aku? Kamu siapa? Nggak bisa jawab. Kamu siapa? Botol. Nggak bisa jawab dia. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? Botol. Sama dengan berapa? Botol. Sama dengan berapa? Nggak bisa jawab dia. Sama dengan kamu buat apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? Ini bintang berapa? Ini bintang berapa? 1 ditambah 1 Ini bintang berapa? tambah Ini bintang berapa? lagi 1 Ini bintang siapa? Bisa jawab juga, ada Cok. 31 Bisa jawab juga. sama dengan berapa? Masa orang tidak pernah baca 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1
sama dengan berapa? Kamu siapa? Jawab. Sekarang saya tanya kamu siapa? Siapa kamu? Aku roh Kebenaran. kebenaran. Coba kamu roh kebenaran. Bisa buktikan apa buat saya? Roh kebenaran. Buktikan. Bisa buktikan kalau kau tidak bisa menghitung. Begitu. Buktikan apa dulu? Buktikan apa yang nyata? Aku bisa buktikan kau tidak bisa menghitung. Coba. Ambil parang potong kamu punya leher. Kata putus tidak. Coba. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kak, kamu melihat saya ambil parang saya potong saya leher. Nah, nggak bisa. Melihat. Melihat tidak. Melihat saya ambil parang Aku saya bisa potong. membuat Tidak putus saya kamu tidak bisa menghitung. Itulah Saya- mujizatku. Kamu siapa? Sekarang saya tanya Aku kamu roh siapa? kebenaran. Kalau kebenaran buat Muslim, bukan buat Kristen. Buat Di Muslim. Kristen tidak ada kebenaran Ajaran memang. Kristen. Kamu ajaran Muslim sana. Memang gak ada kebenaran di tempatmu. Kamu tuh betul, tidak tahu apa-apa, cuman baca orang pun kitab, lalu jelaskan. Kamu tidak tahu tulis kitab. Kalau kamu roh kebenaran bisa tulis kitab tidak? Bisa tulis tidak? Kamu bisa tulis tidak? Kamu Ada kenapa? bukti nggak kalau kau itu murid Yesus? Tidak usah tanya kamu siapa, mau tanya saya. Aku roh Saya naik ke kebenaran. sini, saya mau tanya siapa kamu. Mau tanya Aku kamu roh siapa itu. kebenaran. Bukan. Kalau kamu roh kebenaran, coba doa Bapak kami, saya dengar. Doa Bapa kami. Mama ini orang ini botol benar nih, botol kan. Memang botol kan. Botol dia. Ada kuburan sana. Ada kuburan, pergi. Botol. Emosi dia. Kenapa botol? Kenapa? Siapa? Ajarin kita. Kamu siapa? Kamu kenapa? Kenapa kau emosi dari sejak naik sampai sekarang emosi terus? Emosi Kenapa? lah. Maki-maki agama Kenapa? kita, maki-maki agama kita tidak emosi. Saya maki-maki. Iyalah, Aku maki apa? hina-hina. Aku menghina. Iyalah, Apa buktinya aku menghina? buktinya banyak itu. Kamu tidak sadar. Apa? Tidak. Tidak sadar. Contohnya siapa? Contohnya yang mana? Nah, contohnya kayak begini. Contohnya kayak begini. Poligami, sunat, itu contohnya. Sudah tahu. Poligami bisa kawin dengan anak bayi umur 6 tahun. Terus Nih, itu yang disebut. kamu seperti Itu kamu tuh. itu kau yang menghina malah, bukan aku. Apa? Kenapa kau emosi? Kenapa? Cari uang bukan cari koin. Kerja bang. Ya. Bukan, Ada kerja di tempatmu kah? Ada, mari bisa terima cuci piring sini. Ini cuci piring. Gaji berapa? Gaji berapa? Gaji berapa? Ambil sabun satu lalu kasih pulang buat kamu. Oh, enggak bisa. Biaya hidup saya Iya, mahal. nggak bisa bang, mau minta kerja tuh. Biaya operasional hidup saya itu ratusan juta per bulan. Bagaimana bisa aku Ratusan gaji juta? saya? Ratusan juta live menghina. Kok menghina lagi? Iyalah menghina lah. Kamu itu Apa yang sadar ku bang. hina? Kerja. Jangan datang ambil orang punya makanan lalu makan. Kayak kamu itu. Apalah orang? Kenapa bisa? Itu ambil makanan orang lalu makan itu bang. Itu kitabnya ambil Yahudi di kitab. agamamu, kenapa bisa? Kitabnya Yahudi ada di agamamu. Kamu siapa? Sekarang saya tanya kamu siapa? Kristen. Pernah masuk Kristen? Saya roh kebenaran.
Kamu pernah masuk Kristen, oke. Kalau kamu pernah masuk Kristen, saya bisa dengerin kamu. Tapi Mending kamu saya tidak masuk ada. masuk rumah sakit jiwa daripada masuk agamamu. Tidak masuk rumah sakit jiwa, ini kata kamu sakit jiwa kok. Tapi faktanya saya masih waras. Waras bagaimana? Ya waras, saya tidak masuk Kristen. Buktinya saya tidak masuk Kristen. Bukti bahwa saya masih waras. Saya mau bilang kamu juga masuk Kristen, buat apa? Siapa juga yang mau masuk jadi orang gila? Siapa yang mau masuk jadi orang gila? Siapa? Tidak ada orang gila. Ya gila lah. Gila, anaknya orang dituhankan itu gila namanya. Kawin sama bayi itu gila tidak? Kawin sama bayi itu gila tidak? Enggak ada yang kawin sama bayi, enggak ada. Enggak ada yang kawin sama bayi. Enggak ada. Itu fitnah itu. Itu fitnah. Banyak siapa bilang fitnah. Mana ayatnya? Apaan? Mana ayatnya? Buat apa saya baca kitab kamu? Saya ini paling senang kalian baca kitab kamu. Ya syukurlah. Terus kenapa kau marah? Gila kau kan? Baca kitab kamu. Gila. Aku bahas kitabmu. Kau marah. Tapi kau bersyukur saya baca kitabmu. Gila, bersyukur. Kamu baca kitab kami. Tadi kamu berak, kau cebok. Cebok itu di masker kamu. Enggak, tadi kamu berak, kamu cebok. Tanya siapa? Tanya atas ini lampu ini. Oh, kamu cebok, tapi kenapa mukamu kayak tai? Tanya lampu. Ini lampu ini. Lampu. Tanya lampu. Udah, kau istirahat dulu ya, kau istirahat dulu. Jangan lupa kebiasaan makan tai jangan diulang-ulang ya. Dadah. Lampu. Macam-macam aja mereka ini, orang gila. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa katanya? Kau siapa? Semangat malam. Semangat malam. Halo teman-teman. Halo. Cek kodam aku dong. Semangat malam, Banua Viral. Cek kodam aku dong. Halo, Okan. Ya, kamu itu live itu apa bicara agama kayak macam kamu pintar saja kamu ini. Pintar dong, masa nggak pintar? Gimana sih abang ini? Buka kameranya. Kalau kamu cari koin itu kerja. Koin di baca sini. agama orang, babi kau. Koin. Jangan emosi dong Om. Buka kamera, kita diskusi Om. Buka. Ayo. Pasti mau kabur. Iya kan? Mau kabur pasti. Tidak, cuma kita tidak suka seperti koin ini. Ya buka kameramu. Buka kamera. Live tidak punya kerja kah kau ini? Buka kameramu. Bangsat. Wah, kerja sana. Jangan cari koin, cari uang saja di. Kau cemburu kah kalau aku dikasih koin? Cemburu kah? Orang tidak cemburu. Bicara agama orang, babi. Kenapa kalau agamamu dibahas? Kamu takut ketahuan agamamu? Halo, malam saudara Mario. Apa kabar? Katolik Protestan. Halo. Halo juga. Katolik Protestan. Halo. Ya. Halo. Sorry Bang Jumlah ya. Sorry Bang Jumlah Islam. Oke Bang. Semangat malam. Ya, selamat malam Bang Jumlah. Apa kabar? Malam baik.
Saking nonton Bang Juma nih. Iya, makasih. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Dari tadi aku nunggu loh Bang Juma. Iya, Apa paling belakang mau naikkan aku? iya, orang ganteng di belakang memang. Kenapa? Dari Gimana? tadi kayaknya ribut-ribut terus Bang Juma ini. Jadilah dia ini kayak gitu Bang. Iya, nggak apa-apa lah, supaya dia ini juga belajar, memacu diri untuk belajar. Nanti kalau aku dikalah sama Bang semua, belajarnya dia, belajar Bible, baca Bible, kan gitu. Iya kan? Iya, sempat aku tidur tadi 1 jam. Ini di Medan. Aku di apa ini Bang? Di apa namanya? Iyalah Binjai. Oh, Binjai. Gimana Bang? Apa tuh? Ini aku tengok apa bukti Oten murid Yesus. Iya. Oten ini orang Kristen gitu ya maksudnya Bang ya? Iya, betul. Itu ribut kali di sana, kenapa itu ya? Masa ribut Bang? Iya. Ada musik orang sana, jauh sih. Cuman speakernya besar. Nah, itulah makanya ribut bising kali di sini. Masa iya Bang? Heeh. Oh, inilah memang kalau di apa ini Bang? Di pinggir-pinggir jalan ini. Berisik karena musik orang, bukan musik kita, musik orang. Iya, suaranya kencang. Halo, semangat malam. Ya, Halo, selamat malam. Ya, Katolik, selamat malam, Protestan. Bro. Katolik lah, Katolik. Katolik. Buka kameranya silakan, Bang. Silakan. Halo. Ya, halo. Iya, halo Bang. Ini Ya, ada halo. tema, ya. Apa bukti kalau orang Katolik itu murid Yesus? Tapi teringatnya Bang Juma, aku mau nanya dulu Bang. Ini apa bukti Oten murid Yesus? Murid apa pengikut Bang? Aku bingung Ya, juga. murid Bang. pengikut, Situ bingung murid juga. pengikut, sama aja murid pengikut. Itu nggak perlu bukti apa-apa. Mereka hidup bersama, udah urusan selesai. Bukti kalau abang sebagai Katolik itu murid Yesus itu apa? Emang bisa ya dibuktikan? Saya kan nggak hidup bersama mereka. Bagaimana aku bisa membuktikan itu? Iya, pasti dong. Kan bisa dilihat dari Pasti perbuatan. bagaimana? Dasar belajar dari buta huruf seperti inilah. Validitas valid ya. Kalau memang orang mau valid, kita waktu itu ada di tempat. Ini saya nggak ada di sana. Bukti kalau Anda itu pengikut buta Yesus huruf apa? Kenapa Apa buta huruf dibawa-bawa gitu loh? Membuat apa bukti? valid satu persoalan, kita ada Apa di tempat. bukti? Apa bukti kalau Anda itu pengikut Yesus? Aduh, di situ kalau Kristen ya, itu standarnya jangan mencuri, jangan bersaksi dusta seperti orang bersaksi dusta 3 hal boleh. Apa bukti kalau Anda Makanya pengikut nggak ada yang Yesus? maju kan? Anda itu ada, sekarang saya tanya, kenapa ada 2 miliar orang seperti Anda ini tetapi nggak ada yang maju? Karena belajarnya dari buta huruf loh bro. Apa bukti kalau Anda itu pengikut Yesus? Apa buktinya? Saya tidak ada di tempat waktu itu. Nah, sekarang apa bukti kalau Anda ini Tapi kalau saya pengikutnya? membuktikan, iya, mereka itu adalah pengikut-pengikut Bukan Yesus mereka, adalah orang-orang Anda. yang terbaik Anda. di dunia. Anda Iya. yang saya tanya, apa bukti? Apa bukti Anda pengikut Yesus? Anda juga tunjukkan dulu kualitas apa yang bisa dibanggakan dengan agamamu.
Apa kualitasnya coba? Saya butuh bukti. Apa Saya bukti kalau tanya. Anda ini murid Saya Yesus? tanya buta huruf. Saya Dendam seorang pemakan babi celeng, naik ke kumal bisanya emosi doang. Kalau pagi makan babi, kalau malam makan babi, siang malam makan babi, tidak hidup tanpa babi. Semangat malam. Bagus na lagu tak ya dong. Semangat malam. Malam. Cia berdangdutan. Ya tergantung orang yang naik mabuk. Kebencian yang begitu mendalam. Sakit hati. Yang tak terbendung. Siapa ini? Naikkan saya Suma. Ini yang mana ini? Mana ini? Coba naikkan saya Suma. Tapi kenapa kamu nggak minta permintaan, bosku? Kalau mau naik, naik. Oke. Silakan. Semangat malam, saudara Kristen Cabul. Halo. Halo. Iya, halo Bang. Bang, kalau ada orang 2000 tahun cuman pakai sempak, itu cabul nggak? Gak pernah pakai baju, Kalau di umur pakai sempak 16 aja. Mantap kan pertanyaanku? Kena kau kan di ginjal. Yang cabul itu yang tidak pakai baju. Itu cabul itu, dipajang di mana-mana cuman pakai sempak, itu cabul. Jangan kau menghina, jangan kau menghujat. Tak cocok, komalku bukan untuk penghujat. Udah 2000 tahun nggak pakai baju begitu aja terus kerja di mana-mana dipajang, nggak ada pakai baju. Habis itu kau bilang mestinya. Iya, siang juga. Silakan dibuka giginya, Om. Kok gigi pula, astagfirullah. Kamera. Ya. Pelanggaran. Pelanggaran abang ini. Apa Bang? Ya, jangan merokok. Enggak. Kalau merokok gini aja ya. Nah, gini. Oh iya. Ini aku Merokok panggil nggak apa apa-apa, kan? ini? Ya, aku panggil apa ini? Panggil abang, panggil mas. Ya Mas gitu aja lah. Kan Oke, sama-sama saya tua saya. Belum tentu. Masa? Belum tentu. Iya. Saya kelahiran Mas- tahun 80. Itu kan udah aku bilang. Aku lebih tua. Masa? Iya. Aku 62. Oke, sip. Ini ada ini, Bang. Apa bukti kalau masnya ini adalah pengikut Yesus? Buktinya ada di para rasul. Abang yang kutanya, abang. Ciri-ciri murid Yesus apa? Ciri-ciri murid Yesus. Heeh. Yang orang yang ngikuti ini ya. Makan babi atau tidak makan babi? Enggak makan babi. Nah, bagus. Ciri-ciri murid, Belum ciri-ciri ada babi, Bang. Iya, belum dicetak. Ciri-ciri murid Yesus
bersunat atau tidak bersunat. Awas, awas gigi palsu kelempar. Ciri-ciri murid Nggak ada. Yesus. Oh enggak ada. Oh sudah hilang ya. Itu Ciri-ciri kan ciri murid Yesus itu sumbernya ada di anu itu loh. Di Perjanjian Baru. Ya, ciri-ciri murid Yesus bersunat atau tidak bersunat. 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 Ciri-ciri murid Yesus ibadahnya di gereja atau di sinagoge. Di Antioquia dulu. Di sinagoge atau di gereja? Sinagoge. Sinagoge. Ciri-ciri murid Yesus ibadahnya hari Sabtu atau hari Minggu? Sabtu. Syukran. Sabtu. Ciri-ciri umat Yesus, murid Yesus, satu Tuhan atau tiga Tuhan? Tiga jadi satu. Wah, ini yang parah ini. Tiga jadi satu. Maksudnya hakikatnya gitu loh. Masalah generasi. Hakikatnya bang. Hancur sudah. Kok hancur tuh loh. Kok Sama kok tahu ada yang bikin ngetik? kopi nggak? Tunggu. Kok ada yang ngetik abang ini Muslim? Saya dulu Muslim. Oh, pernah sempat jadi Islam. Kena 3 3 hari. 4 tahun. 4 tahun. Kenapa bisa? Kok lucu? Kenapa bisa 4 tahun di Islam? Ya numpang-numpang aja lah. Dan Numpang makan ngurus-ngurus. gitu. Enggak ngurus-ngurus aman. Ngurus-ngurus apa? Ya apa-apa lah. Oh, dipekerjakan sama umat Islam gitu. Iya. Terus kenapa bisa masuk Kristen? Ya kan ngikuti juru selamat bang. Dikasih perpuluhan? Ngikuti juru selamat. Enggak, juru selamatnya kemana? Ke sinagoge atau ke gereja? Ya itu pertanyaan apa itu bang? Kan gini, ini juru selamat, Anda di belakang. Juru selamat jalan ke sinagoge, Anda jalan ke gereja. Katanya ngikut. Gimana dong? Katanya ngikut. Juru selamatnya ke sinagoge, Andanya ke gereja. Gimana ceritanya? Aduh, parah ini abang ini. Kok parah itu loh. Parah, juru selamatnya ke sinagoge, abangnya ke gereja. Ya kita itu kan mengikuti Petrus, Apalagi? Yohanes, Oh, Yakobus, kirain ngikut Yesus. Ternyata pengikut Petrus. Matius. Oh, Semua Ya, itu sudahlah. murid Yesus gitu loh. mereka ke Jadi gereja. kita itu, hah? Mereka ke gereja, murid-murid Yesus. Iya. Tadi katanya ke sinagoge. Setelahnya bang, Setelahnya maksudnya? maksudnya setelahnya ke sinagoge, ke Oh. gereja itu bangun tempat ibadah. Oh, iya. Itu karangan dari mana lagi tuh? Loh, kok karangan namanya Mana beribadah kok. ada. Gereja itu tempat kumpulnya orang-orang yang tidak bersunat. Itu gereja. Abang bersunat. Sunat. Nah, Yesus tidak berguna bagi abang berarti. Ya enggak tahu. Yang penting Ya kan kita dalilnya selamat. begitu. Oh, selamat apa? Selamat apa Kita ya? selamat. Ngikut apa? Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus tidak Bang. makan babi. Bang, Abang sekarang makan gini babi aku- enggak? Aku enggak pernah, aku enggak ada orang jual babi sini. Oh gitu. Seandainya ada dimakan.
Nggak tahu rasanya kok. Ya mungkin nyoba-nyoba aja lah. Asik. Jadi abang tadinya lahir Kristen. Tunggu, tadinya lahir Kristen. Terus menikah sama wanita Muslim. Enggak. Kenapa masuk Islam? Ya masuk aja. Oh, gampang kok masuk Islam itu. 4 tahun. 4 tahun. Habis itu kembali lagi ke agama lama. Istri agamanya apa? Sama. Dia istri pindah Islam juga. Iya. Baru keluar lagi. Iya. Anak-anak Ngikutin. anak-anak agamanya Anak mondok di pesantren. Mondok di pesantren. oh ya? Mondok. Berapa orang? 2. Dua-duanya mondok. Iya. Kenapa bisa? Kan abang Kristen, kok anaknya ke pesantren? Mau ngapain? Jadi misionaris? Gak apa-apa lah bang. Nanti kalau aku salah ikut anaknya gitu. Kalau anakku salah biar ikut saya gitu aja kok. Beres. Oh. Ampun deh. Ampun saya abang ini. Luar biasa abangku ini. Anak Ya kan? kok dipindah. Beda agama dengan anaknya. Nggak apa-apa. Usia berapa itu. tahun anaknya abang? 17. Dia nggak pernah negur kenapa abang jadi Kristen. Ya saya suruh masuk Islam aja sih aslinya. Maksudku dia nggak pernah nanya kenapa bapak ke Kristen gitu. Iya pernah, sering. Terus apa jawaban abang? Udah kamu yang penting mondok yang pinter gitu aja. Kasihan itu anaknya. Jatuh itu juara 1 bang. Iya, tapi kasihan kalau bapaknya masih kayak abang ini. Duh, kasihan gimana? Ke neraka nanti. Duh, belum tentu bang. Iya, kalau nanti Anda mualaf ya belum tentu. Tapi kalau Anda mati dalam keadaan kafir, neraka tempatnya. Bilang siapa itu? Ya Allah, ya Karim. Itu bilangnya orang bilang anak saya begitu. Ya iya memang neraka. Orang kafir itu neraka tempatnya. Oh, jok nyembah kepada manusia kok. Apalagi sudah ada tanda-tanda. Sekarang aku tanya, dulu sebelum ada Islam, Kristen duluan apa Islam duluan? Saya tanya. Kristen duluan lah, kan penyesat itu sezaman Yesus. Mulai zaman Nabi Adam itu sudah Kristen bang, aslinya itu Allah Bapa itu. Matamu udah Kristen pula. Loh, jangan ngolok lah bang, kita nggak ngolok kok kamu ngolok itu. Aku nggak ngolok, aku bicara seadanya. Matamu bilang masa Nabi Adam Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kan yang menciptakan Allah Bapa. Ya, terus apa hubungannya dengan Kristen coba? Ya karena Tuhannya Allah Bapa itu. Dulu kan sebelum Kristus kan Allah Bapa dulu. Alah. Dia kekal. Terus jadi Yesus gitu. Ya dia lahir dilahirkan gimana ya? Pendeta lah yang tahu kayak gitu tuh. Pendeta lah. Ngapain tanya pendeta, pakai otak sendiri lah. Mana mungkin Tuhan lahir
dilahirkan manusia. Lupa-lupa kayak gitu itu bang. Bukan lupa. Pokoknya kalau abang ini mati dalam keadaan kufur, kekal di neraka, mau? Apa itu kubur itu? Lah, itu aja bingung. Kubur. Kubur. Apa itu? Kubur itu sesat ya? Iya, sesat di luar Islam. Iya kubur ya namanya ya. Pokoknya di luar Islam neraka. Saya itu dulu itu paling dulu itu. Saya itu jarang pulang dari masjid dulu itu. Kenapa bisa? Ya sholat terus gitu dulu. Alhamdulillah. Kenapa nggak balik lagi ke masjid? Ngaji. Ya kadang-kadang sih bang, kalau ingin singgah gitu ya sholat gitu, kadang-kadang ikut-ikut sholat, kan nggak ditanyai enaknya itu. Parah ini. Nggak ditanyai kamu Kristen atau Islam gitu, nggak ditanyai. Parah. Hari Jumat ke masjid, hari Minggu ke gereja ya. Ya enggak. Terus kenapa ke masjid lagi? Anda kan sudah Kristen. Untuk apa? Kan ini bang, apa itu, kalau Rindu. di Islam itu kan Allah Maha Pengasih lagi penyayang ya kan gitu. Berarti kalau kita ke rumah Allah, ke rumah masjid, berarti tidak apa-apa gitu loh ya kan. Nah, tapi Tuhan itu Kalau juga akan menghukum gereja orang-orang menuju yang keselamatan, menyembah. kan gitu. Wah lama, udah hancur sudah ini. Gimana bang? Allah marah kalau orang-orang itu menyembah selain daripada dirinya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Abang ini akan berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya, dibakar. Coba bayangkan abang, bayangkan tubuh Anda dibakar api selama-lamanya. Ya kalau cuma 2 hari 3 hari masih ada harapan. Tapi ini selama-lamanya berada dalam api yang menyala-nyala, tidak ada hentinya. Apa yang abang kejar? Anak sudah Islam di pesantren, sebentar lagi mati. Anda teriak panggil Yesus sampai mulut abang robek, Yesus tidak dengar. Yesus aja masih berdoa kepada Allah kok. Yesus yang malam berdoa sampai ketakutan, keringatnya seperti titik-titik darah memohon pertolongan kepada Allah. Abang justru menuhankan dia. Masa Yesus Juru selamat. Hah? Yesus Tuhan sendiri kok berdoa itu. Berdoa Yohanes 17. Baca Yohanes 17. Yesus berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Berdoa Yesus itu. Dia Yohanes semakin 17. bersungguh. Ya. Yohanes 17 sampai Baca aja. Nomor 1 sampai nomor 17. Sampai nomor 7 aja. Baca. itu Yohanes 17 itu, inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu Dari nomor Allah, 1. ya kan, yang benar, Dari nomor 1. dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Dari nomor 1 Bang, Yesus berdoa. Coba ayatnya yang mana tadi, bilangnya 17. Iya, Yohanes 17 nomor 1 dan seterusnya Yesus berdoa.
Lukas 22 nomor 43-44 Yesus berdoa. Matius 26 nomor 39 Yesus sholat. Ketawa bang ini. Zaman sholat itu waktu adanya Nabi Muhammad, Bang. Enggak Jangan dong. dibohongin lah. Ya udah baca Matius 26 nomor 39. Baca. Berani? Yohanes 17 nomor 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu memperolehkan engkau. Berdoa dia. Ayo. Iya ya. Orang Yesus aja berdoa kepada Tuhannya. Kenapa abang ini Tuhan kan orang yang berdoa? Berarti menang zaman ini berarti. Iya iyalah. Makanya aku bilang sekali Islam. Jangan permainkan agama bolak-balik ke gereja, ke masjid. Tak boleh begitu. Anak-anak juga sudah Islam. Yesus itu seorang Muslim. Yesus itu orang soleh bang. Bukan orang Kristen Yesus itu, tapi orang soleh. Orang soleh itu tempatnya di masjid. Coba Ibrani 5 nomor 7. Apakah Yesus orang soleh? Baca di situ. Bukan orang Kristen Yesus itu. Ibrani 5 nomor 7. Tanda-tanda. Ibrani 5 nomor 7 Terjemahan Baru berbunyi, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan dan karena kesalehannya ia telah Yesus berdoa bersungguh-sungguh kepada Dia sang Tuhan yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus orang soleh, berdoa supaya dia tidak disalib, doanya dikabulkan. Yesus orang soleh atau orang Kristen di situ bang? orang soleh. Nah, sudah. Terus kenapa Anda jadi orang Kristen? Kalau Yesus aja orang soleh. Ya kan ini kan salah, ini kan baik bang. Loh, orang soleh itu artinya orang yang tunduk berserah diri kepada Tuhan. Itu orang soleh. Bukan orang Kristen Yesus itu. Datang abang jadi Kristen. Sebagai juru selamat, Yesus memberikan contoh. Juru selamat, juru kemudi, juru parkir, juru masak. Itu Yesus juru selamat. Bukan dia pemilik selamat, tapi dia mengarahkan. Mau selamat, ikuti aku. Aku ini orang soleh, kau juga harus soleh. Jangan kau jadi orang Kristen. Yesus bukan orang Kristen, dia orang soleh. Gimana? Tapi gini bang, aku mau tanya. Saya kan dari 4 tahun kan Islam. Saya mau cerita dulu lah ya, sebentar ya. Kalau mau diturun kan nggak apa-apa. Tapi tak cerita dulu. Saya itu dulu itu waktu 4 tahun itu saya paling rajin bang. Di masjid di antara orang-orang itu rajin. Aku 2 tahun itu sempat jadi tukang adzan gitu kan. Masih bisa azan sampai sekarang abang? Ya, abang masih bisa azan? Coba bang, bisa. coba. Coba aku pingin dengar.
Adzan versi apa bang? Bisa, saya masih ingat saya. Mesir. Kalau Mesir, Mesir kayak apa ya Mesir ya? Lupa kalau Mesir, nggak pelajar Mesir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Ya, tanda-tanda. Kalau Mesir itu nadanya panjang itu bang. Yang pendek aja. Kalau saya Muammar. Ya, coba. Oh, lebih panjang lagi. Coba. Kayak ayat sholah, ya al-falah ya yang saya anu ya. Iya. Awalnya gini. Ayat sholah. Clear. Ayat sholah. Hayya salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Kembali ke rumah bang, kembali ke rumah. Cepat tempatnya itu di masjid. Abang nih cocoknya di masjid. Tuh panggilan azan Arab itu. saya. Nah makanya kembali ke masjid. Jangan permainkan agama bangku. Mati kekal masuk neraka. Dah, sekarang gini. Nah, panjang Mau kali kasih napasnya abang ini. Kul Keren kali suara. huwallahu ahad. Ah, Ya kan? ya. Kan keluarnya dari situ, Bang. Ah, coba. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul katakanlah hai Muhammad, dialah Allah. Itu sudah merujuk ke Allah. Ya Allah itu kan Allah siapa? Saya mikir-mikir di situ-situ, akhirnya saya, oh berarti benar bilang pendeta, hanya Allah. Akhirnya saya nyoba minta maaf lah sama pendeta. Pak pendeta, dulu saya masuk Islam, cuman saya masih ingat Allah Bapak. Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus yang bersama-sama, Allah bersama-sama Yesus gitu Bapak. Dari situ Bang. Dan dia tidak beranak dan tidak dianakkan. Yesus punya anak apa enggak? Kan tidak punya anak kan? Tapi diperanakkan. Duh, dia kan tidak punya anak. Tapi diperanakkan. Siapa yang anakkan? Maria ibunya. Itu kan ada dalilnya Bang. Apa tuh dalilnya? Waktu malaikat Gabriel itu menyeru kamu akan mendapatkan anak laki-laki
yang Ya namanya itu Yesus diperanakkan. Tuhan. Itu diperanakkan. Itu Allah Bapa itu jadi manusia seperti Saman bikin kopi. Loh, Kopi katanya dari satu gelas. katanya Ibarat dari satu gelas kul ini huwallahu. ada kopi, ada gula, campur air. Begitu loh Bang. Tuhan tidak bisa disetarakan. Tadi katanya baca dalil Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah. Tuhan yang satu, nggak ada yang lain. Nah, Anda mengatakan itu di dalam Bible ada kata Allah, nggak ada. Nih aku buktikan ya Bang ya. Itu hanya tipuan terjemahan. Oke, tipuan terjemahan. Kalau di Bible itu nggak ada kata Allah. Itu hanya tipuan gereja, tipuan agama Kristen terhadap orang awam seperti abang ini. Ini kita lihat ya. Ini dalil di kitab saudara Itu Allah kan. Nah, kita lihat, kita buktikan nih. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita buka. Apakah betul Allah di situ disembunyikan oleh gereja, oleh Bible? Mana kata Allah tadi? Ini Allah kan? Bersama-sama dengan Allah. Kita klik. Benarkah? Theos. Tuh Theos Bang. Bukan Allah Bang. Theos. Theos ini apa bahasa Indonesianya Bang? Theos ini dewa. Ini bukan Tuhan ini dewa ini Theos. Jadi orang Kristen mencoba melakukan manipulasi data di Bible-nya sendiri dengan menipu. Nih kata Allah nih. Adalah Allah, kita klik. Apa yang muncul? Theos. Kristen itu penyembah Theos Bang. Tapi disembunyikan dengan menggunakan Tuhannya umat Islam supaya banyak orang ketipu. Namanya agama penipuan. Itulah saya katakan bahwa agama Anda itu adalah agama seperti benalu yang suka numpang-numpang di agama orang tuh. Firman adalah Allah. Begitu diklik Allah, benarkah Allah atau ini hanya tipuan? Tuh Theos. Bagaimana mungkin ada kardus, ada dos, tulisan di luarnya sepatu, begitu dibuka isinya adalah ikan. Di luar tertulis Allah. Begitu diklik, isinya dewa Theos. Sembahan orang Roma Yunani ternyata. Tuh, tengoklah. Apakah abang mau masuk ke neraka hanya gara-gara tipuan murahan seperti itu? Tipuan murahan seperti ini. Mau ditipu sama agama penjajah. Mau ditipu. Itulah makanya aku bilang, kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah untuk menipu orang-orang awam. Inilah contohnya. Inilah contoh. Ternyata bukan Allah, bukan? Ternyata Theos kan? Qul huwallahu ahad. Dialah Allah. Di situ bukan dialah Theos. Itu penipuannya. Itulah penipuannya. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah, dialah Tuhan yang satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Yesus bergantung kepada Tuhan. Yesus bergantung kepada makanan. Yesus bergantung pada minuman. Kalau tidak makan, Yesus mati. Haus dia kalau nggak minum. Kalau nggak tidur, Yesus ngantuk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yesus diperanakkan ibunya Maria. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Yesus setara dengan manusia. Ini aja bukti, ini bukti sederhana tuh, coba. Anda kena prank oleh terjemahan Bible. Makanya kenapa saya hadir di sosmed ini, karena melindungi umat Islam dari tipuan-tipuan si benalu. Dia seperti benalu. Nebeng di agama Yahudi.
pakai kitabnya Yahudi. Lalu kemudian masuk di Indonesia banyak Islam, nebeng Tuhannya umat Islam. Padahal mereka nyembah dewa, nyembah teos. Abang mau mati dalam keadaan tertipu kayak gitu? Hah? Mau menyembah teos? Coba Bang tunjukkan tadi Bang. Oke, saya tunjukkan lagi. Baik. Kata-kata Saya- Allah tadi. Oke. Semua kata-kata Allah itu di Bible itu merujuk kepada teos, Bang. Kristen itu penyembah teos. Cuman di Indonesia coba. di Indonesia sosokan pakai kata Allah, penipu, biadab. Tuh. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Penipu. Kita lihat bahasa aslinya. Apakah benar Allah? Nih aku tunjukkan abang ya. Apakah benar Allah nih? Kata Allah kan adalah Allah. Kita klik 1, 2, 3, bismillah. Muncul. Tak, boom. Tuh. Teos bang, teos. Penipu. Penipu ini. Coba. Itu kan pelafalan itu Bang. Pelapalan apa? Pelapalan. Ini teos yang disembunyikan di sini. Ini. Teos itu apa menurut abang? Teos itu apa? Penyembah teos itu siapa? Bangsa apa yang nyembah-nyembah teos? Orang Yunani. Nah, itu abang tahu. Begitu masuk ke Indonesia, para penyembah dewa Yunani ini disembunyikan dengan menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Jadi abang kena tipu begitu baca Al-Quran. Oh, kok Tuhan saya kok sama dengan orang Islam. Padahal ini dewanya orang Yunani disembunyikan abang. Sadarlah. Sadar dong. Jadi Yesus itu bukan anak Allah, tapi Yesus itu anak Theos, anak dewa. Kenapa kalian tidak kemudian diajarkan nama original teksnya bang? Kenapa di gereja tidak diajarkan yang aslinya? Karena kalau gereja mengajarkan bahasa asli, itu sama halnya gereja bunuh diri. Karena akan ketahuan kalau ternyata penjajah datang ke Nusantara mengajarkan menyembah kepada dewa Roma dan dewa Yunani gitu loh. Kasihan abang ini, kasihan. Kasihan abang. Gitu loh. Dewanya Yunani, dewa Romawi dibawa ke Indonesia. Karena di Indonesia umat Islam mayoritas, maka dewanya Roma dan dewanya Yunani ini disembunyikan dengan menggunakan nama Tuhan umat Islam. Setelah mereka ambil nama Tuhan umat Islam, mereka pretelin seenak perut mereka. Diambil, ditafsirkan, dibuat dengan makna sesuai dengan seenak perut mereka. Itulah Tuhannya Yahudi juga digituin. Elohim turun ke bumi, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, dan menjadi manusia dan taat sampai mati tiang salib. Itu kerjaan penjajah itu begitu. Benalu, nebeng di kitabnya Yahudi, masuk ke Indonesia nebeng di Tuhannya Islam, gak punya jati diri. Kan itu kan bahasa bang. Bukan masalah bahasanya. Boleh nggak kemudian Yesus itu disandangkan dengan sendal? Gak boleh kan? Karena Yesus itu adalah nama oknum. Theos itu nama oknum. Allah itu nama daripada hakikat pencipta. Kenapa disandingkan kepada dewa? Nggak boleh. Nggak boleh. Nama itu milik sang pemilik nama itu. Gak boleh sembarangan dipakai. Begitu. Dewa Mungkin itu yang saya Anda kalah sembah. lah sama apologet. Saya kan bukan apologet ya kan.
abang mau menang menghadapi dalil tadi. Anda mau menang melawan dalil kitab Anda sendiri. Hebat abang kalau begitu. Kalau abang bisa mengalahkan tadi itu dalil. Memang nggak bisa karena memang faktanya bahasa Yunaninya itu theos. Nggak bisa tidak. Bagaimana ceritanya mau berubah menjadi Allah? Sementara Allah Tuhannya umat Islam. Theos dewanya orang Yunani. Abang sendiri tahu. Kenapa kemudian dia berubah menjadi Tuhannya umat Islam? Tuhannya umat Islam dimanapun di belahan bumi ini tidak pernah berubah nama. Tetap saja Allah. Tetap Allah. Allah. Kalau Tuhannya Kristen berubah-ubah dia. Itu kan ini bang, dulu kan awalnya kan Kristen, sudah Allah itu, ya terus muncullah Nabi Muhammad ya kan, terus Wah, mulai ngaco. Allah itu, bukannya, Mulai ngaco. maksudnya gini aku tanya, bukannya di Islam itu ngambil Allah itu ngambil di Bible itu, gitu loh maksudnya. Gimana ceritanya? Allah itu tidak ada di Bible. Lawang kitabnya yang asli orang Kristen itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani itu tidak ada kata Allah, itu nggak ada kata Allah dalam bahasa Yunani itu nggak ada. Nggak ada. Di Israel sana? Israel tidak menyebut nama Allah. Israel menyebut nama Elohim, Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai. Nggak ada kata Allah. Nggak ada. Iya makanya pendeta Sulistyo, Yakub Sulistyo, kemudian Mika Crot, mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan untuk tidak menggunakan nama Allah. Karena mereka paham betul bahwasanya Allah itu Tuhannya umat Islam. Di luar Indonesia, orang Kristen tidak ada yang mengenal Allah. Allah, nggak ada. Cuman di Indonesia nebeng-nebeng gitu loh. Itulah, makanya kan kami protes karena orang Kristen menggunakan nama Tuhan kami. Masuk ke dalam kitabnya orang Kristen. Begitu bang, kalian kena tipu. Orang Kristen kalau menyebarkan agama Kristen di Bali, Yesus dirubah lagi menjadi Sang Hyang Widi. Kemana Kristen itu pergi? Kemana Kristen itu pergi? Ke situ dia mewarnai diri mereka dengan orang-orang kebanyakan di sana. Itu pola. Memang dicontohkan Paulus. Dalam 1 Korintus 9, Paulus mencontohkan bisa menjadi apa saja demi untuk memenangkan jiwa-jiwa. 1 Korintus 9, nomor 19, 20, 21, 22. Kepada orang Roma, aku ngaku Roma. Pada orang Yahudi, ngaku Yahudi. Orang Yunani, ngaku Yunani. Orang lemah, ngaku lemah. Orang kuat, aku mengaku kuat. Supaya aku memenangkan jiwa. Nah, kepada orang Islam, mengaku membawa nama Allah. Kepada orang Hindu, mengaku nama Sang Hyang Widi. Kepada orang Yahudi, mengaku sebagai Elohim. Suka menyamar-nyamar. Itulah agama Anda. Dan lucunya, dia melepaskan cangkang kayak kalomang. Dia tinggalkan original teksnya untuk masuk ke kitabnya orang lain. Itu fakta. Tapi di Kristen kan ada burung gereja bang. Burung? Gereja Ya, terus? itu ciptaan siapa kan gitu. Kan ada gereja. Burung apa itu burung gereja, di mana-mana ada. Ya kan? Kenapa disebut burung gereja? Karena kebetulan aja burung itu bersarang di gereja. Di masjid juga ada burung itu. Burung itu juga di masjid banyak, tapi nggak disebut burung masjid. Nggak ada. Bahkan di kampung saya bang, burung yang disebut burung gereja itu, dia kalau malam itu bertengger di mana? Kabel listrik, sepanjang listrik pantai itu burung di situ semua di kabel. Apakah boleh dikatakan burung PLN? Ayolah bang. Kan gereja itu gini bang. Awalnya itu ngambil dari nama-nama burung gitu loh bang. Zaman dulunya itu.
Kok masa sih? Selama membuat gereja, ditempatilah burung. Nah, di situ diberkatilah sama Tuhan. Namanya jadi burung gereja gitu. Ngarang bebas sih. Ini ngarang ini. Ngarang murni ngarang ini murni. Murni ngarang ini. Ngarang loh. Film India kalau Itu kan berlebihan ceritanya kan juga gitu, nggak bagus. Bang. Enggak, mana ada. Burung gereja pula disebutnya. Abangku ini Makanya yang ada cerita. gereja. Enggak dong. Enggak ada itu, enggak ada hubungannya dengan burung gereja. Ya, belajar lagi ya bangku, belajar Ya, sudah, gunakan Bang. logika. Ya, bahwa selama ini ternyata di gereja nyembah Theos, dewa. Theos kan orang Yunani punya sembahan. Makanya kenapa ibadah minggu, tahu minggu dalam bahasa Yunani apa? Kyriaki. Kyriaki itu artinya apa? Hari dewa matahari. Kenapa kan minggu Sunday? Sunday itu apa? Hari matahari. Jadi Yesus itu oleh orang Roma Yunani dianggap sebagai putra dewa matahari. Sunday, Kyriaki. Makanya kalian ibadah minggu. Kenapa Natalan? Kenapa diperingati tanggal 25 Desember? Karena dewa matahari, putra dewa matahari itu lahir pada 25 Desember menurut tradisi Roma dan Yunani. Nah, Kelahiran terus Yesus itu, Bang. bukan, nggak ada di Bible. Mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Itu nggak ada. Terus menurut Yahudi yang bergelar bintang timur itu iblis. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Nah, sementara yang kalian sembah di gereja itu adalah makhluk yang mengaku bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Nah, bintang timur itu kan Lucifer. Maksudnya Lucifer apa? Bintang timur, Bang. Iblis itu. Coba tunjukkan datanya apa coba? Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Coba Abang baca, aku juga mendengar. Yesaya 12. 14. Yesaya 12 14 itu ya. Yesaya 14, Bang. Yesaya 14. Nomor 12 sampai 15. Baca. Yesaya 14 Ya. 12. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecah dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus apa hubungannya? Baca aja dulu, Bang. Baca terus. Cuman ini aja kok. Nomor 13 ya sampai 15. Sampai 15. Iya. Baca, Bang. Sampai 15 ya. Iya. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecah dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya,
ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Bintang timur kan bang? Itu kan Bintang timur kan? adalah membuat people karena kesombongannya. Bintang timur enggak itu? Nomor 12-nya coba. Bintang timur yang ingin menyamai Tuhan tapi malah dilemparkan ke kubur dunia orang mati. Betul? Iya. Iblis kan ingin menyamai Tuhan. Gini loh bang, percaya, wah engkau sudah jatuh dari langit. Hei bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Terus apa maksudnya ini? Ya itu bintang timur dilemparkan ke bawah. Dia itu iblis. Coba baca Wahyu 22:16. Wahyu 22, tara keliru. 16. Dia bukan Muslim, dia Kristen. Sempat masuk Islam Aku 4 tahun, sekarang Yesus. Kristen lagi. Ya, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk menyampaikan kesaksian ini kepadamu bagi jamaat-jamaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, gemilang. Tadi iblis di Yesaya 14 bergelar bintang timur. Ya, terus Terus Yesus berpesan di Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, tiba-tiba ada nongol mengaku Yesus bintang timur gilang gemilang. Siapa yang bintang timur ini menurut kitab Yesaya tadi siapa? Yang mau menyamai Tuhan itu siapa bang? mana tadi ya, lupa. Yang Yesaya 14 tadi, nomor 13 dia ingin menyamai Tuhan, nomor 14-nya Bintang timur. naik ke, iya. Ini apa hubungannya dengan Allah, bang? Ini, bang. Yang mana? Yang 12 ini apa hubungannya sama sang Allah Bapa itu? Itu iblis yang dilemparkan turun ke bumi, yaitu Yang bintang melemparkan siapa? Allah yang melemparkan. Karena dia ingin naik ke atas langit menyamai Tuhan. Tetapi sebaliknya dia malah dilemparkan ke alam kubur. Nah makanya Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 30 mengatakan bahwa iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itulah yang kalian sembah, bukan? Ayo. Aku berhasil menjerat kamu dengan tipu daya. Jika kamu ke Indonesia, rupalah Theos menjadi Allah sembahan umat Islam. Agar mereka bisa terpedaya semuanya. Tidak bisa membedakan antara mana Theos dengan mana Allah. Patulah kau wahai anak-anakku.
Jeratlah Pak Antonius jadi pengikutku. Aku suka melihat giginya. Dia bisa bersaing dengan aku. Itu di anu nggak ada itu bang, nggak ada dibilang gini tuh di gereja nggak ada anu yang kalian sembah iblis apa itu nggak ada itu. Ya bagaimana mungkin mau ngomong kayak begitu? Pasti kosong gereja lah. Faktanya, coba baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba dibaca Bang. Matius 24 24 24 nomor 4 nomor 5. Coba dibaca. Bacalah anakku. Jawablah Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang-orang yang mesesatkan kamu. Nah, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka penyesat itu akan datang menyesatkan orang banyak. banyak orang. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Menurut Yesus. Ya Yesus. Penyesatnya datang memakai nama Yesus. Akulah Yesus sang bintang timur. Tapi kan maknanya ini anu bang, Yesus memperingatkan murid-muridnya agar berhati-hati terhadap penyesat gitu. Penyesat yang datang memakai nama, Bukan, akan ada orang yang mengaku sebagai Mesias atau memakai nama Yesus untuk menipu banyak orang. nah itu dia salah satunya. Akulah Yesus sang bintang timur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Keluar dari kubur pada hari ketiga.